Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas pertanyaan tentang bagaimana cara supaya DP aman. Ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ke teman-teman di KPR Academy. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus meluruskan dulu satu hal, yaitu amannya ini persepsinya apa? Karena aman bagi saya belum tentu aman buat teman-teman. Atau maksudnya aman si penanya ini, misalnya, ini uang saya aman, bisa balik sepenuhnya ke saya. Bisa jadi berbeda dengan persepsi saya, aman, oh iya, ini saya melakukan pembayaran dan memang dihitung sebagai pembayaran DP. Jadi tercatat. Nah, disinilah persepsi yang harus kita luruskan. Tapi saya akan bahas dari persepsi yang mungkin saja buat beberapa teman-teman ini yang diharapkan, yaitu DP-nya aman, maksudnya adalah bisa balik lagi ke kita sebagai pembeli kalau seandainya terjadi batal atau hal-hal yang menggagalkan transaksi jual beli properti tersebut. Nah, kalau definisi amannya seperti itu, maka sebenarnya ini teman-teman harus sepakati dengan pihak penjual supaya tidak ada hal yang tidak terduga. Jadi, teman-teman pada saat membayar DP ke pihak penjual, teman-teman harus perjelas. Kalau seandainya KPR saya ditolak, nanti DP saya bagaimana? Kalau seandainya KPR saya disetujui, tapi kurang nilainya, sehingga ujungnya saya harus batalin, maka DP saya harus bagaimana? Atau kondisi ketiga, kalau seandainya saya berubah pikiran, bagaimana nih DP-nya? Hangus bagian? Hangus seluruhnya? Nggak hangus sama sekali? Nah, ini yang harus disepakati dan harus tertuang di dalam perjanjian pengikatan jual beli. Itulah sebabnya penting sekali ada perjanjian terkait dengan transaksi jual beli properti yang akan dilakukan. Padahal itu masih baru uang muka ataupun baru tanda jadi. Penting ya teman-teman. Yang tadi saya katakan, perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB itu wajib ada supaya teman-teman kalau sampai terjadi sesuatu hal, acuannya jelas, mengacu ke kesepakatan di dalam perjanjian tersebut. Kalau belum diatur dalam perjanjian tersebut bagaimana? Ya berarti harus disepakati kemudian hari. Nah ini yang jadi lebih repot. Cuma satu hal nih, saya mau ngasih tahu. Kalau terkait dengan ada PPJB, ini saya bisa bilang aman secara hukum. Tapi kalau dalam prakteknya, ternyata nih, misalnya kita udah bayar DP, misalnya bayar DP-nya 200 juta, dan disepakati, kalau misalnya ditolak KPR-nya, ataupun ada pembatalan bla bla bla, nah, ini maka yang akan hangus hanya 25%, yaitu 50 juta. Jadi 150 jutanya bisa balik. Nah, yang dalam banyak kejadian juga nih, bisa kejadian adalah kalau ternyata terjadi pembatalan dan kita ngarapin uang 150 jutanya itu balik, tapi ternyata kebetulan nih, udah dipakai sama si penjual, nah ini yang bisa jadi masalahnya agak berkepanjangan gitu. Kenapa? Karena ya gimana dong balikin uangnya? Ini kita pengen beli rumah lain lagi gitu, kita udah ketemu nih, dan kita ngandelin balik ini nih 150, nah ini cukup nih untuk dapat nangkep rumah yang ini gitu. Ternyata kita udah bayar, ya belum bisa dibalikin karena kebetulan udah keburu kepake. Nah di sini makanya kalau ditanya di KPR Academy, baiknya gimana Pak? Nah kebetulan kalau di Indonesia belum ada prosedur atau perangkat hukum yang mengatur secara rigid mengenai hal tersebut. Yang ada adalah hukum perdata gitu. Jadi kalau hukum perdata balik lagi ya udah ditagih, nanti ada pengembalian ya udah ditunggu gitu. Berbeda halnya dengan mungkin negara-negara Eropa ataupun di Amerika sana, yang kalau kita mau transaksi kita harus sudah punya notaris dan si pihak penjual juga udah punya notaris gitu. Nanti pada saat mau transaksi
Oke, DP-nya nanti yang pegang notarisnya. Buat bayar pajak, notaris masing-masing juga udah pegang. Nah, notaris ini saling komunikasi satu sama lain. Nah, mereka nanti bisa bilang, oke, pajaknya udah dibayar sama ini, kamu juga udah terima kan pembayaran pajak? Oke, bisa kita bayar pajak bareng-bareng. Selesai. Nah, habis itu lanjut transaksi dan bla bla bla. Kalau ternyata sebelum dibayarkan pajaknya ternyata ada yang mau batalin segala macam, uang DP-nya pun juga masih aman. Kenapa? Karena dipegang oleh pihak ketiga yang terpercaya. Tapi sayangnya di Indonesia nggak kayak begitu ceritanya. Jadi, makanya kami menyarankan, kalau bisa nih, DP-nya tuh ditunda semepet mungkin sama akad KPR, kalau bisa gitu. Atau setidaknya kalau sudah dapat keputusan KPR, nah kamu baru cicil lagi DP yang lebih gede. Nah, seperti itu. Nah, itu yang mungkin lebih nyaman buat masing-masing pihak ya. Karena kita sebagai pembeli kan juga agak ngeri juga ya, mempercayakan uang kita, terus tiba-tiba si penjualnya nggak bisa balikin sepenuhnya, kan kita yang akan pusing sakit kepala juga ya. Gitu. Jadi kalau bicara definisi aman, dengan PPJB, saya bisa bilang dari sisi hukum, pembuktian segala macam, Anda aman. Tapi kalau apakah bisa segera dibalikin uangnya atau tidak, ya itu persoalan berbeda lagi. Gitu. Nah, definisi yang kedua terkait dengan aman adalah, kalau aman bisa dianggap sebagai bukti transaksi, ini simple sebenarnya. Yang penting pada saat Anda membayarkan DP, kamu cukup melakukan transfer melalui rekening perbankan dan dituliskan berita, ini adalah DP pembelian rumah atas nama siapa gitu. Nah, namanya itu yang namanya di atas sertifikat ya. Jadi biar jelas gitu. Ini sertifikat atas nama misalnya Budi gitu. Ya kita pada saat mau transfer, DP pembelian rumah atas nama Budi. Nah, jangan pembelian rumah atas nama Ari. Misalnya itu siapanya gitu. Tapi di sertifikat atas nama Budi. Nah, itu agak nggak nyambung. Nah, jadi kalau mau aman bisa diakui sebagai bukti transaksi, teman-teman cukup melakukan transfer saja, karena itu sudah tercatat transaksinya di perbankan dan itu bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan kalau misalnya memang sampai diperlukan ada permasalahan yang dibahas lebih lanjut di depan meja hijau. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang di-sharingkan kali ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari sharing kali ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!